Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau unboxing paket lagi, yang mana kali ini gue beli dua buah gadget dari Renan Store. Yang pertama adalah iPhone 7 dan yang satunya lagi yaitu Huawei di Tab D01H. Gue beli kedua gadget ini secara online di website resminya Renan Store sekitar 3 hari yang lalu. Dan sekarang barangnya udah sampai rumah gue. Karena packingnya ini packing kayu, biar menghemat waktu, gue buka dulu aja packing kayunya dan langsung gue skip aja ke sini. Oke, ini dia unitnya. Yang pertama itu ada iPhone 7 ya. Ini variannya 256 GB. Ini warnanya matte black ya. Aku buka dulu ini. Ya, ini warnanya matte black. Dusnya kayak gini. Dusnya seperti biasa ya. Di sini ada gambar iPhone-nya, tulisan iPhone, logo Apple, tulisan iPhone, dan juga logo Apple. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, dia ada keterangan IMEI dan juga keterangan variannya 256 GB. Dan di bagian bawah sini ada keterangan IMEI dan juga model numbernya. Ini model numbernya berawalan huruf N yang artinya product replacement unit dan berakhiran LL_A yang artinya ini berasal dari USA. Untuk harganya iPhone 7 256 GB ini gue beli dengan harga 3,9 juta. Oke, kemudian di sini ada Huawei di Tab D01H. Gua dapetin ini kelengkapannya, unitnya, charger sama kepala charger sama chargernya doang ya, sama kabel chargernya. Ini barangnya. Ini ada kartu garansi dari Renan Store ya. Dan ini SOP dari Renan Store-nya. Buat kalian yang minta gue buat beli Android, ini gue sekarang beli Android ya. Dan gue beli ini tuh harganya 1.550.000. Biar nggak ribet untuk video ini, gue ngebahas iPhone dulu aja kali ya. Untuk tabnya ini nanti gue akan bikin videonya secara terpisah. Oke, bekas unboxingnya udah gue beresin. Sekarang kita fokus aja ke iPhone-nya. Ini iPhone 7 variannya 256 GB. Kita langsung buka aja. Ya. Kita dapetin unitnya di sini warnanya matte black ya. Kita taruh dulu. Terus ada kartu garansi dari Renan Store-nya. Dan ini ini SOP-nya ya. Atas nama gue sendiri. Di sini dicentang-centangin untuk kabel charger Lightning AirPod, terus tes fungsi kelengkapan unit dan lain-lainnya. Oke, terus ada buku panduan seperti biasa, design by Apple in California. SIM ejector. Terus ada aksesoris lainnya kayak kepala charger kaki 2 tapi butuh tambahan ya. Karena nggak bisa kalau dipakai di Indonesia kayak gini. Lalu ada earphone-nya kayak gini. Dan kabel chargernya kayak gini. Gue sih nggak tahu ya semua aksesoris dari Renan Store ini original atau enggak, tapi banyak yang bilang kalau kita beli iPhone di Renan Store, aksesoris yang didapat itu original. Ya, semoga aja original ya. Ya, ini dia iPhone-nya, iPhone 7 variannya 256 GB, warnanya matte black. Keren ya. Kita lihat untuk bodinya, di sini bagian belakangnya masih mulus, masih bagus ya. Nggak ada baret-baret. Terus bagian frame bezel sebelah kanannya kayak gini, masih bagus juga. Ini bagian atas, bagian kirinya kayak gini. Dan di bagian bawahnya sini ada segel dari Renan Store-nya. Biasanya ini dipakai buat klaim garansi kalau ada apa-apa sama HP-nya. Lanjut di bagian depannya ini layarnya masih bagus, nggak ada baret, nggak ada retak. Dan untuk LCD-nya juga masih rapet ya, gue lihat nih. Gue coba di sini nggak longgar, nggak ngangkat juga dia. Ya, masih bagus lah. Oke, langsung kita nyalain aja iPhone-nya. Logo Apple. Oke, ini iPhone-nya udah nyala. Sekilas gue lihat sih di sini LCD-nya masih bening ya. Gua turunin dulu ininya. Nah, ini masih bening, masih bagus. Nggak ada bekas-bekas kerusakan di bagian LCD-nya. Depth pixelnya juga nggak ada. Kalau gue pindah ke dark mode seperti ini. Terus gue akan coba pindahin aplikasi di sini buat ngetes LCD bagian sudut-sudutnya berfungsi semua atau enggak. Masih bisa ya, nggak ada kerusakan di bagian sudut-sudutnya. Terus untuk touch delay-nya gue akan cobain ngetik di sini.
Ini masih enak ya untuk ngetik dan nggak kerasa delay. Layar 4,7 inch-nya juga nyaman banget pada saat gue pakai ngetik. Terus untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol up sama tombol down masih bisa berfungsi. Dipencet juga masih enak. Tombol silent-nya, tombol lock-nya, tombol home, tombol lock, tombol home. Masih enak semua ya, masih berfungsi dan cukup kliki sih pada saat dipencet. Intinya ini masih enak. Untuk 3D Touch-nya gue cobain di sini, dia masih bisa berfungsi ya. Masih bisa di setiap aplikasi. Terus kita ke pengaturan. Ini iCloud-nya kosong ya, gue tinggal masukin iCloud gue doang. Kita ke umum mengenai, dan di sini ada keterangan dari iPhone-nya. iPhone 7 berkapasitas 256 GB dan berjalan di iOS 13.3.1. Dan untuk nomor modelnya sesuai sama yang ada di dus tadi, berawalan huruf N dan berakhiran huruf LLA. N itu artinya Product Replacement Unit dan LLA itu berarti ini berasal dari luar negeri, yaitu dari USA. Untuk konektivitasnya gue akan cobain masukin kartu gue di sini. Oke, dia kedetek ya. Kartu gue 3. Terus data selulernya coba gue nyalain, jaringannya 4G LTE. Gue cobain browsing di sini. Dia masih bisa ya. Gue coba browsing asal. Tes lagi. Oke, untuk jaringan selulernya nggak ada masalah. Terus gue cobain wifi-nya. Gue coba pakai wifi rumah gue buat ngetes. Connect dia, tinggal kita cobain browsing di sini. Masih bisa juga ya. Untuk wifi-nya nggak ada masalah. Terus untuk Bluetooth-nya gue akan cobain nyalain di sini. Dan gue langsung tes aja pakai AirPods gue. Oke, dia langsung muncul pop-up ya, yang menandakan Bluetooth-nya ini masih bisa berfungsi, nggak ada kendala sama sekali. Terus kita beralih ke fitur Touch ID-nya atau fingerprint. Gue coba daftarin sidik jari gue di sini. Oke, lanjutkan. Dan langsung kita cobain di sini. Ini dalam kondisi layar mati seperti ini. Dan dalam kondisi layar nyala, dia bisa juga ya terbuka. Layar mati, layar nyala. Bisa ya. iPhone 7 ini kan punya Touch ID generasi kedua, jadi ya gue rasa udah cukup ngebut sih kalau dipakai di tahun 2020 ini. Untuk baterainya, iPhone 7 ini punya kapasitas baterai sebesar 1960 mAh, dan di sini gue coba cek baterai health-nya yang gue dapetin itu sebesar 99%. Ya hitungannya menurut gue sih ini masih bagus banget. Terus gue akan cobain speakernya di sini. Speaker itu bunyi dan haptik. Oke, itu speakernya masih berfungsi ya, dan nggak ada kendala sama sekali di bagian audionya. Terus kalau untuk performa jelas ini masih ngebut banget ya kalau dipakai buka tutup aplikasi. Chip A10 Fusion-nya Apple ini gue rasa masih cukup gahar kalau dipakai di tahun 2020 ini. Kalau dipakai ngegame di sini gue cobain main PUBG Mobile, dapat settingan mentok tuh di HDR dan frekuensinya di tinggi. Untuk kameranya, iPhone 7 ini punya resolusi kamera belakangnya itu 12 megapiksel dan kamera depannya itu 7 megapiksel. Di sini gue akan cobain foto ini aja. Dan untuk kamera depannya, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Kesimpulannya, impresi pertama gue dari iPhone 7 Renan Store ini nggak ada kendala sama sekali ya, cukup bagus. Gue nggak tahu nanti gimana ke depannya, sisanya gue akan coba pakai dulu beberapa hari, terus gue kasih reviewnya lagi ke kalian. Begitu juga dengan tabnya tadi, gue akan bikin videonya secara terpisah. Dan untuk iPhone 7 256GB ini di harga 3,9 juta, menurut gue sih standar sih ya, harga standar segitu. Lu dapetin unitnya, dusnya juga original, ada keterangan email di bagian belakangnya, dan yang pastinya barangnya ini original. Itu sih kesan pertama gue mengenai iPhone 7 ini. Kalau kalian punya pendapat lain, langsung utarakan aja di kolom komentar. Oke, gue rasa gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Gue pamit.